Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, sejarah perkembangan kesusastraan. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kohri Lain Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000-an. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Karya penting. Ada beberapa karya penting pada angkatan 2000-an ini. Yang pertama, majalah Sastra Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia, terdiri dari 4 kitab, puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad 17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Yang kedua, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan novel Indonesia dan diadaptasi menjadi film. Yang ketiga, buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang. Saud Situmorang adalah sastrawan yang mengerahkan sastra cyber. Yang keempat, buku antologi drama Indonesia 1895 sampai 2000 yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Buku ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia bukan dimulai tahun 1920, melainkan tahun 1895. Selanjutnya, tren sastra. Ada beberapa tren yang muncul pada angkatan 2000-an ini. Yang pertama, sastra cyber. Sebelum munculnya sastra cyber, Indonesia telah memiliki kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, seperti sastra koran dan sastra majalah. Penggunaan istilah sastra cyber memiliki arti bahwa media yang digunakan adalah internet atau cyber. Situs sastra yang menjadi awal dari sastra cyber di Indonesia adalah cybersastra.com. Situs ini dikelola oleh Masyarakat Sastra Internet atau MSI dengan redaktur Nanang Suyardi dan kawan-kawan. Namun setelah situs ini bermasalah, diganti menjadi cybersastra.net. Selain itu, lembaga-lembaga terutama lembaga kesenian juga memiliki situs seperti ini, seperti Yayasan Lontar dengan www.lontar.org. Yayasan lain seperti Yayasan Taraju, KSI, Aku Baca, Aksara, dan Icon. Sedangkan individu dengan karyanya yang dapat ditemui di internet adalah Taufik Ismail dalam www.taufik.ismail.com dan Sobron Aidit dengan www.lalemenen.com. Yang kedua, sastrawangi. Tercatat penulis-penulis perempuan banyak mengumbar tentang seksualitas seperti Jenar Maisa Ayu dalam novel Naila, Ayu Utami dengan novelnya Sarung, dan novel Larung. Munculnya sastra yang berbau seks di masyarakat menuai berbagai pro dan kontra. Tidak semua sastrawan perempuan pro terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Invasi tersebut dihadang oleh pengarang-pengarang FLP atau Forum Lingkar Pena, khususnya oleh kakak beradik Asma Nadia dan Helvi Tiana Rosa, lewat karya-karya yang bernuansa religius. Tidak hanya unsur religius, sastra lokal sebetulnya ikut mencuat, hanya saja tertutupi oleh kehebohan sastra yang berbau seks.
Karya-karya Waode Wulan Ratna dalam cerpennya La Runduma bercerita tentang kontradiksi budaya dengan zaman modern. Oka Rusmini dengan karyanya Tarian Bumi dan Kenangan. Selanjutnya, karakteristik angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antomorfisme. Yang keempat, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kelima, munculnya cyber sastra di internet. Yang keenam, ciri-ciri bahasa yang diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang ketujuh, karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Ada beberapa perbedaan antara angkatan 70-an dengan 2000-an. Yang pertama, pada angkatan 70-an, karya sastra hanya dimuat di media cetak, sedangkan pada angkatan 2000-an, karya sastra sudah dimuat dalam media cyber atau internet. Yang kedua, pada angkatan 70-an, tema karya sastra mengedepankan warna lokal, sedangkan pada angkatan 2000-an, tema mulai berani memunculkan tema vulgar dan budaya asing, seperti budaya Amerika. Antromorfisme. Yang ketiga, pada angkatan 70-an, puisi bergaya mantra dan puisi konkret sebagai eksperimen, sedangkan pada angkatan 2000-an, cenderung kepada puisi konkret yang disebut dengan antromorfisme. Berikut adalah beberapa pengarang dan karya sastranya. Baiklah, itu materi tentang sejarah sastra angkatan 2000-an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.